warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aksan dengan NPM saya 2375821. Di sini saya akan melakukan praktek pengganti materi ke pertemuan 15, yaitu membahas tentang dokumen-dokumen ketiga. Sebelum lanjut ke materi, kita akan terlebih dahulu mendengarkan video apa sih dokumen ketiga dan pengertiannya. Mari kita dengarkan dulu. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan dokumen-dokumen apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk kita bisa mengimplementasikan dokumen yang kita butuhkan dalam implementasi K3 di tempat kerja dapat diidentifikasi dengan baik. Ya, kemudian juga dapat dirawat sehingga informasi terdokumentasi dapat dijaga kualitasnya. Kan kita nggak mau ya apabila ternyata ada dokumen yang sifatnya confidential, misalnya adalah hasil dari medical check up punya tahu-tahu tersebar sehingga si B, si C, si D, personel-personel yang memang karyawan biasa lainnya itu bisa tahu. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih tujuannya dokumen K3 itu. Di sini tujuannya adalah pertama itu memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam implementasi K3 di tempat kerja dapat diidentifikasi dengan baik dan dirawat sehingga informasi tersebut terdokumentasi dan dapat terjaga kualitasnya. Padahal kita semua tahu bahwa dokumen tersebut adalah konfidensial. Atau misalnya kita punya dokumen prosedur, namun karena tidak tersimpan dengan baik, dokumen tersebut tidak bisa terbaca tulisannya. Sehingga saat akan digunakan, semua orang menjadi bingung. Atau yang paling parah, dokumennya hilang. Ya, sering nggak sih ketika kita ditanyakan sebuah dokumen, kita bingung. Lalu kita mencari-cari di email, kita mencari-cari di folder, ternyata tidak ketemu. Nah, mungkin untuk beberapa orang hal ini pernah terjadi. Nah, dengan adanya ini, kita mau tahu bagaimana caranya atau bagaimana sih kita bisa memastikan agar dokumen-dokumen tersebut itu bisa tetap teridentifikasi dan juga bisa tetap kita rawat dengan baik. Oke, kita masuk ke salah satu dari best practice dalam hierarki dokumen. Jadi, dengan mudah kita bisa klasifikasikan dokumen yang kita miliki di tempat kerja kita. Misalnya kita punya level 1, level 2, level 3, dan juga dokumen level 4. Level 1 ini adalah yang paling tinggi. Dan semakin ke bawah maka akan semakin besar angkanya. Jadi dari dokumen level 1 ini terdiri dari manual dan juga kebijakan terkait dengan K3. Jadi manual dan kebijakan K3 ini adalah yang paling tinggi dan memang menjadi referensi yang paling utama dalam implementasi K3 di tempat kita bekerja. Jadi manual dan kebijakan K3 ini pun juga pada akhirnya harus disetujui oleh top manajemen yang ada di perusahaan kita. Di level 2 ada prosedur K3 atau Standard Operating Procedure atau dokumen SOP yang kita gunakan sebagai acuan kita dalam mengimplementasikan K3. Turunannya lagi di bawahnya adalah biasanya ada instruksi kerja atau lebih kita kenal juga mungkin di tempat lain ada yang menyebutnya sebagai SWI atau SWI atau Safe Work Instruction atau Working Instruction atau standard ya. Artinya level 3 ini adalah panduan yang lebih teknis dari level 2 yang sudah ada. Ya, berikutnya di level 4 adalah biasanya berupa report ya, catatan rekaman yang sudah kita implementasikan, kemudian formulir-formulir, checklist audit, checklist inspeksi, dan juga yang lain sebagainya. Jadi inilah leveling dari dokumen K3 yang kita juga bisa implementasikan di tempat kita bekerja. Jadi pembahasannya di sini kita akan kebijakan K3. Tadi di hierarki dokumen itu memiliki beberapa tingkatan. Yaitu pertama ada manual dan kebijakan ketiga yang berisi tentang kebijakan ketiga. Kedua, di level 2 ada tentang prosedur ketiga.
Kemudian di level 3-nya ada kerja dan standar-standar pekerjaan, dan keempat berisi tentang rekaman, prompt, dan checklist, serta yang lain-lainnya. Seperti rekaman diri, prompt, atau ya seperti catatan-catatan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya kebijakan ketiga. Jadi kebijakan adalah persyaratan ya teman-teman yang juga muncul di ISO 45001 versi tahun 2018. Kalau kita bicara mengenai sistem manajemen K3 secara global, dan juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 kalau kita berbicara regulasi yang ada di Indonesia. Dan memang di dua standar ini, ya di dua sistem ini mengatur kita untuk melakukan pengendalian informasi dan dokumentasi terkait dengan K3 itu sendiri. Jadi kebijakan K3 itu bagaimana prosesnya? Yang jelas harus tertulis, kemudian harus tertanggal, dan juga ditandatangani oleh top manajemen. Jadi sudah harus jelas itu dikeluarkan apa, ya, kemudian juga harus tertulis. Kebijakan ini biasanya berisi dari tulisan-tulisan yang bersifat pendek, ya, artinya tidak sepanjang prosedur, tidak sepanjang instruksi kerja, dan memang ini adalah intention atau strategic direction dari perusahaan yang terkait dengan K3. Ya, sehingga biasanya hanya berupa satu halaman, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah harus melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Jadi perwakilan tenaga kerja ini bisa macam-macam ya, teman-teman semua. Bisa jadi kita punya serikat pekerja, lalu kita ajak dalam kita menentukan kebijakan, atau kita bentuk dalam beberapa kelompok, atau misalnya kita punya P2K3, lalu P2K3 ini yang kemudian nanti akan mencoba mencari isu apa di bidang K3, konteks apa di bidang K3, sehingga nanti bisa menjadi bahan dalam input untuk menentukan kebijakan K3 perusahaan. Berikutnya juga harus dikomunikasikan, ini paling penting. Jadi bentuk komunikasi kebijakan ini teman-teman bisa lakukan dengan banyak hal. Tidak harus dikumpulkan dengan satu ruangan dalam bentuk call meeting lalu disampaikan. Beberapa best practice adalah dalam bentuk video induction, bisa juga dalam bentuk name card perusahaan. Ya, kita punya identity card di company, di bagian belakangnya kita bisa masukkan kebijakan terkait dengan K3. Jadi mereka atau kita semua bisa membaca kebijakan tersebut. Atau dalam bentuk spanduk, dalam bentuk poster, dalam bentuk pajangan, ya, kita buat dalam figura, lalu kita pajang di tempat-tempat strategis, misalnya di ruang meeting, di area resepsionis, itu juga bisa kita lakukan. Berikutnya adalah dibuat untuk masalah K3 khusus. Jadi kita bisa identifikasi, misalnya di perusahaan kita ada isu K3 terkait dengan smoking atau merokok. Kita bisa buat kebijakan K3 terkait pengaturan merokok atau dilarang merokok. Atau misalnya perusahaan kita punya isu terkait dengan substance abuse, pengaruh obat-obatan atau alkohol. Kita bisa buat drugs and substance abuse policy misalnya untuk diimplementasikan di perusahaan kita. Dan hal ini harus ditinjau secara berkala teman-teman semua ya oleh top manajemen masing-masing. Jadi saat manajemen review kita bisa lihat sejauh mana sih implementasi dan efektivitas dari kebijakan ini. Lalu kita review secara berkala. Apakah dengan review kebijakannya berubah? Belum tentu. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing perusahaan. Tapi reviewnya paling tidak cobalah kita lakukan 1 tahun sekali untuk melihat seberapa efektif metode kita dalam komunikasi, seberapa efektif rekan kerja kita bisa memahami kebijakan tersebut, dan juga seberapa efektif sebenarnya implementasinya secara keseluruhan di tempat kita bekerja. Oke, itu dia materi part 1 terkait dengan komunikasi. Dokumen sih saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang kebijakan K3 di dalam dokumen. Jadi di dalam kebijakan K3 harus ada dokumen itu tertulis dan bertanggal, kemudian ditandatangani oleh ketua atau manajemen. Kemudian yang kedua, melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja. Jadi setelah sudah tertandatangan oleh top manajemen atau pimpinan, kemudian dikonsultasi lagi dengan wakil tenaga kerjanya. Kemudian setelah disetujui oleh wakil tenaga kerja, mulailah kita untuk dikomunikasikan atau disebarluaskan atau
diskusikan kepada teman-teman yang lain atau satu anggota kantor atau satu anggota instansi atau sama rekan kerja. Nah, setelah itu baru kita akan membuat untuk masalah ketiga khusus. Karena rencananya mau dibuat untuk apa, seperti larangan merokok, minuman alkohol ataupun sebagiannya. Intinya ini buat untuk masalah ketiga khusus, ya berisi larangan pastinya. Sebagai ya seperti berisi tentang larangan, ya seperti itulah. Kemudian ditinjau secara berkala. Untuk pembahasan materi tentang dokumen keselamatan dan kerja di pengertian dan ini, sepertinya cukup sampai sekian. Dan kita akan berlanjut ke materi yang kedua, yaitu fungsi dokumen. Kita akan membahas tentang fungsi dokumen. Sebelum itu kita, seperti yang tadi, kita akan membahas video, melihat video terlebih dahulu, kemudian melakukan pembahasan. Kita masih melanjutkan nih materi terkait dengan dokumentasi KPK. Kenapa dokumen ini menjadi penting? Karena tanpa ada dokumen, kita akan tidak punya guideline, kita tidak akan punya report, sehingga kita akan sulit dalam menilai efektivitas dari K3 yang sudah kita implementasikan. Kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya pada kesempatan kali ini. Oke, ada lagi manual K3 ya. Jadi manual K3 ini biasa kita sebut juga dengan pedoman K3. Ini berisikan mengenai prinsip dan framework dari implementasi K3 ya. Mulai dari fase planningnya, do, check, dan juga action. Kalau teman-teman merefer ini dengan ISO 45001, bisa masukkan klausul-klausul yang ada di ISO 45001 tersebut. Kalau misalnya menggunakan referensi implementasi sistem manajemen K3-nya menggunakan PP 50 tahun 2012, maka bisa merefer ke elemen-elemen yang ada dari sistem manajemen K3 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tersebut. Sebelum itu kita coba akan mengecek tentang peraturan pemerintah untuk K3 ya. Peraturan pemerintah. Apa sih itu peraturan? Aturan. Di sini tertulis kalau isinya adalah pemerintahan itu. Jadi bidang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen pengangkatan dan kerja yang terkait kerja. Ini nantinya akan menjadi dokumen yang high level juga. Jadi harus ditetapkan oleh top manajemen. Sama halnya dengan kebijakan K3. Ya, kebijakan K3 juga salah satu bagian dari manual sebenarnya, karena baik di ISO 45001 maupun di SMK 3 PP 50 tahun 2012, kebijakan adalah bagian dari yang harus dilakukan perusahaan, yang pada akhirnya juga tertuang dalam manual K3. Oke, setelah kita bahas yang poin 1, berikutnya kita turun ke dokumen hierarki yang ada di bawahnya, atau prosedur K3. Jadi di prosedur K3 ini adalah turunan ya dari manual dan kebijakan yang tadi sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi prosedur ini adalah rangkaian peraturan yang memang kita buat di perusahaan kita masing-masing untuk kemudian dapat diimplementasikan ya, sehingga kita bisa memastikan K3 dapat terlaksana dengan baik. Prosedur ini adalah guidance untuk kita semua dalam mengimplementasikan K3 di tempat kita berada. Contohnya misalnya ya, ada prosedur pengendalian kontraktor. Jadi kita coba cek bagaimana kontraktor kita kendalikan di tempat kita bekerja sebagai guideline-nya. Atau misalnya prosedur izin kerja aman. Ya, jadi kita pastikan setiap pekerjaan dengan risiko yang tinggi mungkin atau yang non rutin itu bisa kita keluarkan izin kerja sehingga kita pantau, kita monitoring dan pekerjaan bisa berjalan dengan aman. Atau prosedur pemeriksaan kesehatan.
ya, atau prosedur tanggap darurat, ya. Jadi ada banyak sekali kita bisa eksplor, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kita. Salah satunya adalah kita bisa juga integrasikan dengan IDPR atau Hiradisi atau Hira, ya, yang sudah kita miliki. Sehingga nanti dari Hira ada beberapa pengendalian administrasi yang dibutuhkan, kita bisa tambahkan atau kita bisa masukkan prosedur K3 yang terkait. Oke, akan di sini di materi ini ada pembahasan tentang prosedur ketiga. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu apa arti ya prosedur ketiga. Di sini artinya adalah serangkaian peraturan yang dibuat untuk kemudian dapat diimplementasikan untuk memastikan ketiga dapat terlaksana dengan baik. Misalnya prosedur pengendalian kontraktor, artinya prosedur tersebut mengatur tentang pengendalian bagaimana cara kontraktor bekerja, hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak. Kemudian ada prosedur izin kerja aman. Nah, izin kerja aman artinya bahwa prosedur tersebut berisi tentang izin apakah tempat kerja atau lingkungan kerja kita itu bisa aman atau terdapat bahaya yang mungkin mengganggu kesehatan atau kenyamanan kerja. Ya, kemudian ya isi tempat kerja, perizinan kerja aman artinya ya berisi tentang larangan tentang gimana bekerja. Kemudian ketiganya ada prosedur pemeriksaan kesehatan. Nah, ini penting nih buat kita itu supaya tahu apa sih yang nggak boleh buat prosedur pemeriksaan kesehatan yang artinya adalah kalau kita tuh harus tahu apa sih tentang kesehatan kita ini harus dicek sebenarnya kita ini mempunyai riwayat penyakit apa, boleh tidak melakukan tindakan yang seperti ini, pekerjaan seperti ini, atau bisa mengganggu kesehatan kita, seperti itu kurang lebih. Kemudian kita akan lanjut ke pengertian kedua, yaitu Ada beberapa pengendalian yang masuk ke instruksi kerja. Nah, instruksi kerja ini berbeda dengan prosedur tentunya. Karena instruksi kerja ini adalah serangkaian teknis instruksi pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek mengenai K3 di dalamnya. Tentunya formatnya juga akan berbeda, ya. Kalau tadi guideline atau prosedur punya guideline yang lebih umum, di instruksi kerja maka akan di breakdown dengan lebih detail. Misalnya ada instruksi kerja menggunakan mesin gerinda, ya. Nanti di sana dengan detail bagaimana tahapannya dari mempersiapkan tempat kerjanya, menggunakan IPD-nya, melakukan proses gerindanya dengan aman, ya, sampai akhirnya ke penyelesaian pekerjaan dan bagaimana menjaga housekeeping di tempat area kerja tersebut. Atau instruksi kerja melakukan perawatan mobil, misalnya mulai dari persiapan, menggunakan checklist inspeksi seperti apa, apakah ada APD yang digunakan, sampai pada akhirnya selesai untuk dilakukan. Misalnya, contoh lagi, kita punya prosedur tanggap darurat. Maka prosedur tanggap darurat ini ya akan memiliki beberapa turunan. Misalnya instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat kebakaran, atau instruksi kerja saat terjadi keadaan darurat gempa bumi. Jadi, instruksi kerja ini adalah turunan dari prosedur yang memang tindakan yang dilakukan atau poin-poin di dalamnya itu lebih teknis mengenai instruksi pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan. Dan tentunya dengan mempertimbangkan aspek K3 yang sudah kita sebutkan atau yang sudah kita juga analisa sebelumnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang instruksi kerja. Ini adalah artinya adalah serangkaian teknis instruksi pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek mengenai K3 di dalamnya. Misalnya, pertama instruksi mengenai instruksi kerja menggunakan mesin gerinda yang artinya berisi tentang bagaimana sih instruksinya menggunakan mesin gerinda atau hal ini bisa jadi hal apa yang bisa membahayakan karena menggunakan mesin gerinda apa saja biasa kerusakan tentang mesin gerinda, bagaimana bahaya yang mungkin bisa terjadi seperti itu, atau mungkin seperti penggunaan alat-alat berat itu termaksud instruksinya. Kemudian kedua instruksi kerja melakukan perawatan mobil ya yang tentunya berisi tentang langkah-langkah merawat mobil K3 apa saja yang ada dalam instruksi kerja melakukan perawatan mobil.
kemudian bahaya apa saja yang bisa mungkin terjadi saat melakukan perawatan mobil, mungkin seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai PKB-nya yang sudah kita sebutkan atau yang sudah kita juga analisa, ya, atau catatan-catatan yang lainnya. Jadi formulir-formulir ini adalah hal yang juga kita harus kendalikan. Teman-teman semua, jangan sampai formulir yang kita gunakan adalah formulir yang sudah tidak ada lagi di perusahaan atau formulir yang sudah obsolete misalnya. Ya, seperti tadi saya berikan contoh ya, kita punya SOP tanggap darurat, kita punya instruksi kerja apa yang harus dilakukan saat kebakaran. Shopnya ya, maka bisa masuk juga formulir pengecekan sistem proteksi kebakaran aktif. Apa saja, misalnya form pengecekan APAR, ada checklist pengecekan hidran, dan juga lain sebagainya. Jadi masih turunan dari dokumen-dokumen yang tadi. Ya, biasanya berupa bukti implementasi dari manual, prosedur, dan juga eksekusi kerja yang disimpan untuk dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi. Ya, karena dari checklist ini nanti akan kelihatan mana yang sudah baik, mana yang masih kurang baik, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Dari sini kita akan punya action itemnya apa, kita akan punya action plan-nya apa, untuk kita perbaiki bersama. Ya, nanti kita belum menyudahi materi kedua, itu fungsi dokumen. Kita akan membahas materi terakhir, itu form, checklist, and other record. Okay. Yang artinya tuh bukti implementasi dari manual, prosedur, dan instruksi kerja yang disimpan untuk dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini nih penting nih untuk sebagai bahan acuan kita, mungkin bahan evaluasi terhadap tentang manual atau kesalahan di manualnya atau di prosedur dan instruksi kerja yang mungkin mengalami trouble atau masalah. Itu dapat dijadikan acuan dengan cara melihat form, checklist, dan order tentang seberapa sering kesalahan kerja terjadi, bahaya apa yang mungkin sering terjadi, atau hal apa yang bisa menyebabkan bahaya atau semacam itu, yang kemudian harus ditindaklanjutkan untuk melakukan perbaikan ke depannya agar tidak terjadi lagi kecelakaan di tempat kerja atau mungkin bahaya di tempat kerja. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Materi terakhir Dari sini kita yaitu akan punya apa, kita punya apa, cara membuat dokumen ketiga. Cara membuat dan pembaharuan serta pengendalian dokumen K3. Ini adalah sesi terakhir dari dokumentasi terkait dengan K3. Untuk itu marilah kita sama-sama mendengarkan untuk materi ketiga, yaitu cara membuat dan pembahasan serta pengendalian dokumen 3P. Oke, setelah kita tahu leveling dukungan itu bagaimana, ya, berikutnya yang juga penting adalah kita harus punya prosedur, kita harus punya aturan, ya, kita harus regulate bagaimana kita membuat dan memperbaharui dokumen. Ya, jadi yang jelas yang pertama kita harus punya identifikasi dan deskripsi dokumen yang jelas. Judulnya apa, tanggalnya berapa, ya, tanggal kapan itu dikeluarkan, siapa yang melakukan, apa yang menulis, apakah departemen IT atau departemen yang lain, dan juga nomor referensinya, teman-teman semua. Nomor referensi ini penting untuk kita tahu nomor dokumen tersebut dan kita bisa tracking dan kita bisa identifikasi dokumen tersebut dengan baik. Berikutnya juga agar memudahkan, ya, kita juga harus punya format yang baku. Bahasa apa yang digunakan, apakah dual language, ya, bahasa ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi di tempat kerja kita. Kalau memang di tempat kerja kita ada ekspat juga, maka mungkin dengan dual language. Tapi kalau di tempat kerja kita semuanya orang Indonesia, agar dokumennya lebih mudah dipahami, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Atau gambarnya bagaimana, atau softwarenya bagaimana, ya, atau medianya, paper menggunakan kertas atau elektronik. Jadi teman-teman juga kalau misalnya sudah punya pengendalian dokumen elektronik, baik menggunakan server atau menggunakan web-based application, itu juga boleh-boleh saja, selama memang dokumennya bisa dibuat, diperbaharui, dan dikendalikan dengan baik. Dan tentunya adalah tinjauan dan juga persetujuan.
siapa yang melakukan review terhadap dokumen tersebut. Tentunya kalau untuk instruksi kerja, untuk prosedur, dan juga untuk manual, masing-masing pasti akan direview oleh orang yang berbeda. Ya, approval-nya juga akan berbeda. Ya, kebijakan harus di-approve oleh top management. Manual juga seperti itu. Prosedur mungkin ada juga yang di-approve oleh manager level atau direktur di bawahnya, ya, atau direktur di bawahnya dari direktur utama misalnya, direktur operation dan lain sebagainya. Jadi silakan dibuat hierarki dalam menyetujui dokumen ini atau approval matrix, ya, atau approval hierarki. Ini untuk memudahkan kita dalam mereview dan juga menyetujui dokumen dengan baik. Oke. Baik, dulu di sini kita akan membahas tentang Dokumen dengan baik. membuat dan memperbarui dokumen. Jadi, hal pertama yang harus kita lihat untuk membuat dan memperbarui dokumen adalah identifikasi dan deskripsi, dan berisi tentang judul, tanggal, penulis, nomor, dan referensi yang berisi tentang tentang penjelasan tentang apa yang akan kita jadikan dokumennya. Kemudian yang keduanya untuk format bahasa. Bahasanya itu bisa menjadi dua bahasa, bisa menjadi bahasa Indonesia dan bahasa asing, atau bisa jadi bahasa Indonesia saja yang harus ditulis dalam bahasanya. Tergantung kondisi para pekerja di kantor atau di institusinya. Misalkan ada pekerjaan Cina dan ada pekerja Cina, maka kita harus menulis dengan bahasa Cina. Ada pekerja dari Inggris, kita akan menulis bahasa Inggris. Kemudian jika ada kedua-duanya, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pekerja Inggris dan pekerja Indonesia, maka ditulis dua-duanya. Kemudian untuk di softwarenya, gambar dan media paper atau elektronik bisa. Nah, itulah yang isinya format dalam untuk membuat dokumen. Kemudian harus ditinjau dan ada persetujuan dari top manajemen atau pimpinannya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengendalian dokumen. Aksesnya, apakah semua orang bisa mengakses, apakah semua orang didistribusikan, atau hanya beberapa bagian saja atau di beberapa departemen saja. Lalu siapa yang boleh menarik dokumen tersebut dan bagaimana penggunaannya, ya, termasuk penyimpanan dan memastikan dokumen terbaca. Penyimpanan ini apakah kita mau dalam bentuk hard copy, kita simpan dalam teks tertentu, lalu kita maintain, kita pastikan dokumen tersebut dalam kondisi yang baik, atau dalam bentuk online tadi ya, kita punya software, kita punya server, kita punya web-based application, kedua-duanya harus tetap kita maintain dengan baik agar dokumen dalam kondisi yang bagus dan dapat bekerja. Lalu kalau ada perubahan bagaimana? Bagaimana kita mendistribusikan dokumen yang tidak berubah? Misalnya dari revisi pertama berubah menjadi revisi kedua. Ya, bagaimana alur kita mendistribusikan hal tersebut, termasuk menarik dokumen yang sudah di obsolete atau menarik dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Itu juga harus kita atur bagaimana pengendaliannya. Termasuk juga pengendalian dari dokumen eksternal, ya, apabila ada surat misalnya, apabila ada peraturan perundangan yang baru muncul dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, atau apabila ada update terkait dengan standar internasional terkait dengan K3. Misalnya ada ISO terbaru, ada standar NFPA terbaru yang kita jadikan referensi, maka juga itu harus kita kendalikan, ya, penyimpanannya dan juga maintenance-nya. Termasuk juga retensi dan juga disposisi. Seberapa lama sih dokumen-dokumen itu mau kita simpan? Formulir-formulir checklist inspeksi mobil misalnya, berapa lama itu mau kita simpan di perusahaan kita? Ya, apakah setahun, 2 tahun? Ya, itu juga harus kita atur. Termasuk bagaimana kita mendispose, ya, apakah kita akan membuang dokumennya dengan cara kita shredder, ya, karena informasinya pasti akan informasi-informasi yang konfidensial berkaitan dengan perusahaan. Ya, jadi itu yang harus kita atur juga terkait bagaimana kita mengendalikan dokumen. Jadi dokumen ini sangat penting. Informasinya tentu akan berguna bagi organisasi kita dan akan juga berguna dalam implementasi K3 atau sistem manajemen K3 kita. Jadi di materi kali ini teman-teman dapat informasi bagaimana kita bisa mengendalikan K3 dengan baik melalui mengendalikan dokumen secara optimal. Ya, itu saja. Nah, di sini untuk penutup materinya kita akan membahas tentang pengendalian dokumen.
Jadi di sini ya pertama untuk dikendalikan tersedia dan cocok untuk digunakan, kemudian dokumen itu harus terlindungi, kemudian pengenalan dokumen secara eksternal, kemudian untuk dikontrol di sini ada distribusinya, akses, penarikan dan penggunaan ini berisi tentang siapa saja yang boleh mengakses ataupun boleh menggunakan dokumennya. Jika dokumen tersebut bersifat rahasia, siapa saja yang bisa mengaksesnya, kemudian untuk penyimpanan dan memastikan dokumen terbaca, pengendalian perubahan, entah dokumen tersebut mengalami perubahan atau ada peraturan-peraturan yang berubah, ada retensi dan disposisi tentang seberapa lama dokumen tersebut kita simpan atau ada batas penyimpanannya. Kemudian itu untuk materi dokumen, cara membuat dokumen ketiga ini. Jadi inti Sampai dari bertemu di video inti dari tentang pentingnya dokumen ketiga ini adalah buat kita supaya kita bisa menjaga, menggunakan atau mengaplikasikan dokumen dalam hidup dalam ya. Itu arti pentingnya dokumen di sini. Coba kita lihat arti penting dokumen dalam instansi atau dalam perusahaan. Sini kita akan melihat fokusnya. Nah, kita baca seperti sini ya. Yang pertama arti pentingnya itu untuk menjamin kepastian hukum. Dokumen perusahaan berguna untuk melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan atau ya sudah. Pertama itu adalah dalam suatu hubungan. Pertama, untuk menjamin kepastian hukum, dokumen perusahaan berguna melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Di antaranya untuk melindungi kekayaan intelektual, paten merek, dan dagang aset perusahaan tersebut. Dan kedua ini ada gunaan atau fungsi dokumen. Berfungsi sebagai alat bukti tentang suatu keterangan, digunakan untuk menjadi penjamin kebutuhan dan keaslian informasi yang sudah dimuat dalam suatu dokumen, yang berfungsi sebagai alternatif penyimpanan maupun penyelamatan suatu dokumen. Sini kita akan berbicara tentang apa saja yang dimaksud. Itu salah satu uh, arti penting dokumen dalam suatu perusahaan. Jadi demikianlah materi yang bisa saya presentasikan untuk melakukan pengarah ke pengganti pada pertemuan 15. Ya, di praktek pertemuan 15 ini semoga kita hanya membahas tentang dokumen-dokumen keselamatan yang saya kerja, tentang bagaimana fungsi, pengertian, terus tuh cara membuat dan pembaruan serta pengendalian dokumen ketiga dan seperti itu. Dan untuk penutupnya, saya ucapkan maaf jika ada kata atau penuturan yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.